Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ustazah Yufita Nurma Yuliana SSI. Dan yang saya hormati Ustazah SMA IT Anak Soleh Mataram, serta saudara-saudaraku sesama muslim yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di dalam acara bedah buku, meski harus dilaksanakan secara online. Shalawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah suri tauladan, sebaik-baiknya suri tauladan kita dalam berperilaku, dan beliaulah penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pada baiknya acara ini kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih berkahnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari teman kita, Muhammad Fadil Alim. Kepada Fadil, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu as-saydil antum. Inna Allah yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallah wala syahral haram wala al-hadiya wala al-qala'ida wala يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا هللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان Innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Muhammad Fadil Alim atas pembacaan Al-Qur'annya. Acara selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Kepala Sekolah Ustazah Yufita Nurma Yuliana SSI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita bersama-sama ya untuk berdiskusi. Ada bedah buku ya. Jadi ada di antara kita yang membedah buku dan nanti kita diskusikan. Kenapa begitu ya? Kenapa kita harus melakukan acara ini, acara bedah buku ini? Karena memang kita ingin menumbuhkan budaya kritis pada diri kita. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena
Allah masih memberikan kesempatan pada diri kita ya untuk berkumpul di sini. Walaupun lewat online, lihat wajah-wajah kalian. Hari Sabtu itu hari banyak orang yang mengatakan hari libur begitu, tapi kita tidak libur. Kita banyak berilmu ya. Kalau Allah katakan ya di dalam Quran itu dikatakan bahwa Allah itu akan mengangkat beberapa derajat orang yang berilmu. Jadi beruntunglah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mencari ilmu dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya dan juga orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Ini wali kelas minta tolong dicek ya siapa saja yang belum hadir. Nanti minta tolong di Japri untuk segera masuk room ya. Anak-anakku, dikatakan bahwa para sahabat itu, mereka itu adalah orang-orang. Jadi kenapa buku ini yang dibedah, buku tentang memanfaatkan waktu dan juga tentang Qiyamul Lail. Jadi para sahabat dulu itu dikatakan adalah seperti seorang penunggang kuda di siang hari, dan di malam hari itu mereka seperti rahib. Artinya apa? Ketika mereka di siang hari itu seperti penunggang kuda itu mereka giat. Jadi melakukan giat siang hari itu adalah masa-masa mereka untuk mempergiat dirinya dengan aktivitas-aktivitas kebaikan. Sedangkan pada malam hari itu mereka seperti rahib. Apa maksudnya seperti rahib? Seperti rahib itu adalah mereka beribadah kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, begitu ya. Jadi itulah yang terjadi di para sahabat. Itulah mengapa para sahabat itu menemui kejayaan. Nah, sekarang bagaimana dengan diri kita? Itulah mengapa kita menggabungkan bagaimana kita menghabiskan waktu kita, salah satunya adalah dengan Qiyamul Lail. Dan satu hal ya nak ya, bahwa Qiyamul Lail itu tidak semua orang bisa melakukan. Bayangin malam hari itu adalah enak-enaknya kita bisa tidur, tetapi para sahabat itu mereka terbangun gitu ya, bahkan Rasulullah itu mewajibkan dirinya untuk Qiyamul Lail. Jadi Rasulullah dan para sahabat terbangun dan mereka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dikatakan ada sahabat itu yang mengikuti bagaimana Rasulullah berqiyamul lail. Jadi rakaat pertama gitu, Quran surat Al-Baqarah. Sahabat yang mengikuti selesai Al-Baqarah, selesai sudah ruku. Ternyata enggak, dilanjutkan dengan surat yang selanjutnya. Habis ini pasti ruku. Ternyata enggak ruku-ruku. Hampir-hampir sahabat itu membatalkan sholatnya ya. Batalkan sholat karena lelahnya mengikuti Rasulullah, bagaimana Rasulullah berqiyamul lail. Nah, nanti kalian akan banyak berdiskusi di sana. Ada teman kalian membedah bagaimana sih keutamaan kita terhadap waktu dan keutamaan kita terhadap qiyamul lail. Barakallah bagi antum yang hadir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Yufita atas sambutannya. Selanjutnya acara inti hari ini yaitu bedah buku yang akan dipandu oleh moderator Husna Fatiyah Resmana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada MC karena memberikan kesempatan kepada saya untuk membantu acara inti yaitu bedah buku. Baiklah, kita mulai acara inti kita yaitu bedah buku. Yang pertama adalah bedah buku yang berjudul Nikmatnya Qiyamul Lail. Tapi sebelumnya akan saya bacakan biodata dari pemateri pertama. Bacaan sipil pemateri. Mungkin bisa ditampilkan Ustaz Rajidun. Salwa atau Ana? Ustaz Rajidun aja langsung. Salwa dulu ya.
Nama Salwa Nurusyifa, tanggal lahir Kudus, Jawa Tengah 12 September 2005, kelas 11 IPA, asal sekolah SMA Itiana Soleh Mataram, alamat di Perumahan Geria Rumah, asli Jalan Arjuna Blok B 01. Hobi membaca, prestasinya juara pertama lomba tafis JUS 30 kecamatan, dan juga pernah beberapa kali mengikuti lomba-lomba yang diadakan di luar sekolah seperti lomba membuat cerpen, Olimpiade IPA, dan Olimpiade Matematika. Nomor HP +62823395299902. Penyampaian isi materi buku pertama Nikmatnya Qiyamul Lail oleh Salwa Nurusyifa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memulai review atau bedah buku dengan judul Nikmatnya Qiyamul Lail yang ditulis oleh Bassam Atiyah MA. Lanjut Ustaz. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, sebelumnya kita mengenal dulu apa sih Qiyamul Lail itu. Nah, mungkin bagi teman-teman sudah pernah dengar ya, atau mungkin terbiasa melaksanakannya. Nah, bagi yang belum tahu, Qiyamul Lail itu juga biasa disebut dengan sholat malam, yang mana bisa dikerjakan setelah sholat Isya sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi, Qiyamul Lail itu bisa dikerjakan di awal malam, pertengahan malam, ataupun akhir malam. Dan Qiyamul Lail itu boleh dilaksanakan sebelum ataupun sesudah tidur. Lanjut Ustaz. Ustaz, lanjut. Bentar, dia komputernya ini. Oh iya, apa? Selanjutnya yaitu anjuran Al-Quran untuk berqiyamul lail. Nah, ini ada firman Allah, sebenarnya banyak ya teman-teman. Salah satunya yaitu ada di Quran surat Az-Zariyat ayat 15-17, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka dari Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Quran surat Az-Zariyat ayat 15-17. Nah, dari firman Allah ini kita juga bisa menyimpulkan ya bahwa salah satu ciri-ciri orang yang senantiasa berqiyamul lail itu adalah mereka sedikit tidur di waktu malam, yang mana mereka itu senantiasa berbuat baik dan bertakwa. Lanjut Ustaz. Anjuran Rasulullah untuk berqiyamul lail. Rasulullah SAW seperti diriwayatkan Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda, hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail, karena qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Qiyamul lail itu mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari dosa, menghapus kesalahan-kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Nah, jadi banyak sekali ya keutamaan qiyamul lail itu. Di hadis ini disebutkan bahwa keutamaannya itu kita menjadi lebih dekat kepada Allah, mencegah dari dosa, menghapus kesalahan-kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Siapa sih yang nggak mau kan kalau kita tuh dekat dengan Allah gitu, sehingga Allah itu juga cinta kepada kita. Karena itu juga doa kita juga jadi mudah dikabulkan oleh Allah gitu. Selanjutnya Ustadz. Ustadz yang sebelumnya Ustadz. Oh, ya. Ciri-ciri orang yang selalu melaksanakan qiyamul lail. Nah, ada dua. Yang pertama, bertakwa dan berbuat baik. Seperti tadi di Quran surat Az-Zariyat ayat 15-17. Lalu yang kedua, takut kepada akhirat dan selalu berharap kepadanya. Ini ada di firman Allah ya, surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakan, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Az-Zumar ayat 9. Nah, jadi
kita tuh kalau misalnya qiyamul lail, kalau kita terbiasa melaksanakan qiyamul lail, bakal ada tumbuh rasa takut kepada akhirat, karena bakal takut akan neraka kan, maka dari itu kita tuh bakal lebih takut kepada akhirat dan akhirnya kita tuh menjadi terbiasa melaksanakan qiyamul lail. Selanjutnya Ustadz. Setan dan qiyamul lail. Nah, pasti ada ya hubungannya setan dengan qiyamul lail. Setan tuh kan nggak suka ya kalau kita tuh bangun malam untuk bermunajat kepada Allah. Setan tuh berusaha agar kita tuh, di hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, setan membuat ikatan pada ujung kepala salah seorang di antara kalian ketika ia tidur sebanyak 3 ikatan. Yang ia pukul setiap ikatan dengan mengatakan, bagimu malam yang panjang, maka tidurlah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Nah, jadi kita nih, kalau misalnya kita merasa malas atau takut gitu ya, padahal kita udah bangun malam untuk sholat malam gitu, itu sebenarnya jangan dipedulikan, karena kita sudah tahu kan kalau itu tuh pasti berasal dari setan gitu. Itu was-was kita, biar kita tuh nggak mau, biar kita nggak jadi sholat malam. Jadi kalau misalnya kita udah niat nih pengen banget sholat malam terus kita takut atau malas, itu lebih baik jangan dipikirkan, karena kenapa kita pikirin gitu kan, kita juga udah tahu karena Allah tuh selalu memperhatikan kita gitu, jadi nggak usah dipedulikan. Lanjut Ustaz. Nah, Cara mengawali qiyamul lail ada 2. Yang pertama, membaca Al-Quran dan doa. Muslim meriwayatkan di sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata, Rasulullah SAW tidur hingga pertengahan malam, atau beberapa saat sebelum pertengahan malam, atau beberapa saat sudah pertengahan malam. Dia bangun lalu mengusap rasa kantuk dari wajah beliau dengan tangan, lalu membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Nah, jadi ketika kita bangun, kita baca doa bangun tidur, terus baca ini 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Selanjutnya kita bersiwak. Abu Bukhari meriwayatkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu yang berkata, jika Rasulullah SAW bangun malam untuk tahajud, beliau membersihkan atau menggosok gigi beliau dengan siwak. Lanjut Ustaz. Nah, kapan sih dilaksanakannya qiyamul lail? Sebelumnya qiyamul lail itu bisa dilaksanakan setelah sholat isya sampai sebelum masuk waktu subuh ya teman-teman. Tapi ada beberapa waktu utama, ada 3 waktu utama. Yang pertama yaitu sepertiga malam terakhir. Di hadis disebutkan, Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang minta kepadaku, niscaya aku penuhi, dan barang siapa yang mohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, siapa sih di antara kita yang nggak mau kan doa kita dikabulkan? Pasti kita semua kan pengen ya doa kita dikabulkan sama Allah, permintaan kita dipenuhi, pengampunan kita diterima. Jadi salah satu caranya yaitu dengan kita berqiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Lanjut Ustaz. Waktu yang kedua yaitu tidur di separuh malam, qiyamul lail di sepertiga malam, dan tidur di 1/6 malam. Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling dicintai Allah ialah salat Nabi Daud alaihissalam, dan puasa yang paling baik ialah puasa Nabi Daud. Beliau tidur di separuh malam, qiyam atau salat malam di sepertiga malam, dan tidur lagi di 1/6-nya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang terakhir yaitu qiyamul lail sesuai dengan kondisi tubuh. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah SAW sholat malam, lalu tidur lagi selama waktu yang beliau pakai sholat malam, lalu sholat malam lagi selama waktu yang beliau pakai untuk tidur, lalu tidur lagi selama waktu yang beliau pakai untuk sholat malam hingga sholat subuh. Maksudnya itu, jadi Rasulullah itu melaksanakan qiyamul lail ketika kondisi Rasulullah itu baik, sedang fit, sehat gitu. Misal kita lagi sakit, terus kita pengen nih sholat malam gitu. Kita boleh melaksanakan sholat malam setelah sholat isya, karena takut nanti misal kita nggak bisa melaksanakannya pas di sepertiga malam. Terus, tapi kita pengen banget nih pas di sepertiga malamnya bangun, itu juga boleh, jadi 2 kali. Nanti bangun jam 3 misalnya, ternyata kita kondisi kita belum fit gitu, kita masih pusing atau
panas gitu, jadi tidak memungkinkan untuk sholat. Boleh kita menunda dulu, kita lanjut tidur, nanti jam 4 pas mau subuh kita bangun lagi untuk melaksanakan qiyamul lail. Itu juga boleh. Jadi kita melaksanakan qiyamul lail sesuai dengan kondisi tubuh, di mana saat tubuh kita itu sedang fit, sehat gitu. Saat lanjut. Nah, sholat malam itu berapa rakaat sih? Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, dua rakaat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda setelah ditanya tentang tata cara sholat malam. Sholat malam itu 2-2. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maksudnya 2-2 ini yaitu 2-2 secara terus-menerus ya. Misalnya kita pengen nih sholat malam 11 rakaat. 3 rakaatnya witir, 8 rakaatnya itu sholat malam. Nah, 8 rakaatnya itu kita bisa laksanakan dengan cara 2-2 rakaat, 2-2 sampai 8 rakaat. Lalu selanjutnya ada 2 rakaat ringan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, jika bangun malam untuk sholat malam, Rasulullah SAW mengawali sholat dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya 2 rakaat ringan ini 2 rakaat aja ya teman-teman, kayak kita tuh melaksanakan sholat subuh. Lalu yang terakhir 4 rakaat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah SAW sholat 4 rakaat dan engkau tidak usah bertanya tentang baik dan lamanya keempat rakaat tersebut. Lalu beliau sholat 4 rakaat lagi dan engkau tidak perlu bertanya tentang baik dan lamanya keempat rakaat tersebut. Lalu beliau sholat 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut Ustaz. Selanjutnya, berapa jumlah total rakaat qiyamul lail? Yang pertama, 7 rakaat. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia ditanya tentang sholat malam Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, 7, 9, dan 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, 11 rakaat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam sebanyak 13 rakaat. Itu sudah mencakup sholat witir dan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir yaitu 13 rakaat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, jumlah rakaat sholat malam Rasulullah SAW ialah 13 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Nah, Ustaz lanjut. Selanjutnya yaitu sholat witir. Nah, apa sih sholat witir itu? Sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari antara setelah sholat isya dan sebelum masuk waktu subuh dengan rakaat ganjil. Sholat witir dilakukan setelah mengerjakan sholat lainnya seperti tarawih, tahajud, dan qiyamul lail. Lanjut. 2 rakaat sholat witir. Ada 5 dengan rakaat ganjil ya teman-teman. Yang pertama 1 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, sholat malam itu 2-2. Jika engkau khawatir sholat subuh tiba, sholat witirlah 1 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua 3 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lalu Rasulullah SAW sholat 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga 5 rakaat. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau sholat witir sebanyak 5 rakaat. Dan beliau hanya duduk di rakaat terakhir, maksudnya sekali salam. Saat lanjut. Yang keempat yaitu 7 rakaat. Rasulullah SAW juga pernah sholat witir sebanyak 7 rakaat. Beliau duduk di rakaat ke-6 untuk tasyahud pertama dan duduk lagi di rakaat ke-7 untuk tasyahud kedua, lalu salam. Yang kelima yaitu 9 rakaat. Juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau sholat witir sebanyak 9 rakaat. Beliau duduk di rakaat ke-8 untuk tasyahud pertama dan duduk lagi di rakaat ke-9 untuk tasyahud kedua. Lalu salam dan suara salam beliau didengar keluarga beliau. Nah, jadi sholat witir itu ada 5 ya alternatif. Ada 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, dan 9 rakaat. Lanjut. Bacaan di qiyamul lail. Yang pertama, mengeraskan bacaan Al-Quran saat sholat malam. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang hal
Hal ini beliau berkata, adalah Nabi SAW di dalam sholat malamnya terkadang mengeraskan bacaan, terkadang melirikkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Nah, jadi kita boleh juga ya melaksanakan qiyamul lail secara berjamaah. Ada hadisnya, di sana disebutkan bahwa jika seorang suami bangun pada malam hari, lalu membangunkan istrinya, kemudian mereka berdua melaksanakan sholat 2 rakaat secara berjamaah, maka Allah akan menuliskan kepada mereka sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Nah, jadi kita boleh melaksanakan qiyamul lail dengan berjamaah dan mengeraskan bacaan Al-Quran. Yang kedua yaitu jelas huruf per huruf. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu an bahwa Ummu Salamah menyifati bacaan Rasulullah SAW dan ternyata ia menyifati bacaan beliau itu jelas huruf per huruf. Nah, selain kita mengeraskan bacaan, kita juga harus membacanya secara jelas huruf per huruf ya. Jadi secara tartil, perlahan-lahan, dan sesuai tajwid. Kita juga boleh nggak mengeraskan bacaan juga boleh. Misal ada saudara kita lagi tidur, atau ada orang yang sakit, itu kita boleh nggak usah bacaannya dikeraskan juga nggak apa-apa. Tapi tentunya lebih utama ya kalau kita mengeraskan bacaan Al-Quran. Lanjut Ustaz. Selanjutnya yaitu keutamaan melaksanakan qiyamul lail. Nah, sebenarnya ada banyak ya, di antaranya yaitu menghapus dosa-dosa, membentengi diri dari maksiat, mencari kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan kecintaan Allah, dikabulkannya doa, diberikan permintaan, dan diterima taubatnya, mendapatkan jiwa yang baik serta semangat melakukan aktivitas di pagi hari, dan sholat malam dapat menghantarkan pengamalnya menuju surga. Nah, tentu kita semua pengen ya mendapatkan semua keutamaan ini. Ya, salah satunya kita harus melaksanakan qiyamul lail. Gitu. Lanjut Ustaz. Dispensasi untuk orang lansia, orang sakit, dan orang kelelahan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW membaca sesuatu Al-Quran di salat malam dengan duduk, kecuali saat beliau sudah tua. Saat sudah tua, beliau membaca Al-Quran dengan duduk. Jika surat yang beliau baca tersisa 30 atau 40 ayat, beliau berdiri, lalu membacanya lalu rukuk. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi misal kita capek, benar-benar capek ya, sakit, atau misal ada orang yang sudah tua banget gitu, kita boleh melaksanakan qiyamul lail dengan cara duduk, lalu berdiri untuk melanjutkan kisah bacaan Al-Quran, lalu rukuk dan sujud. Ataupun kita juga boleh melaksanakan sholat malam dengan duduk, lalu rukuk dan sujud tanpa berdiri. Jadi dari awal sampai akhir kita boleh melaksanakan sholat malam sambil duduk ya teman-teman. Itu kalau kita lagi benar-benar kelelahan atau lagi sakit atau yang sudah tua. Lanjut Ustaz. Selanjutnya yaitu orang yang tertidur tanpa bisa mengerjakan hizabnya. Hizabnya ini artinya kebiasaan sehari-hari seorang ya teman-teman. Bisa tentang qiyamul lail atau baca Quran ataupun berzikir. Disebutkan di hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang terbiasa sholat malam lalu tidur mengalahkannya hingga ia tidak bisa mengerjakannya, maka pahala sholatnya ditulis untuknya dan tidurnya ada sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Darda. Nah, jadi ini ya enaknya ketika kita tuh udah terbiasa qiyamul lail. Kita suatu ketika kita misal nggak sengaja ya melewatkan qiyamul lail itu. Tapi ternyata Allah tuh bakal tetap menulis pahala sholat kita, dan tidur kita itu adalah sedekah bagi kita. Namun disebutkan di hadis-hadis lain bahwa orang tersebut harus mengqadanya. Rasulullah SAW bersabda, siapa tidur tanpa bisa mengerjakan hizabnya atau sebagainya, lalu ia membacanya atau melakukannya di antara sholat subuh dengan sholat zuhur, maka pahala ditulis baginya seperti ia membacanya atau melakukannya di malam hari. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Nah, kalau kita udah tahu ya, kalau ternyata qiyamul lail itu dikodok ya, kalau misalnya kita nggak bisa melakukannya, tentu kita bakal lebih senang kalau melakukan qiyamul lail tepat pada waktunya. Bahkan Rasulullah saja pernah ya berapa kali melewatkan qiyamul lail. Lalu Rasulullah itu mengkodoknya sebanyak 12 rakaat di siang hari. Ada hadisnya yang menyebutkan bahwa jika Rasulullah melaksanakan salah satu sholat, maka beliau akan melaksanakannya secara terus-menerus.
Jika Rasulullah tidak dapat melaksanakan qiyamul lail karena tahu sakit, maka Rasulullah akan mengqadanya dengan cara sholat 12 rakaat di siang hari. Nah, jadi sebegitu cintanya ya Rasulullah terhadap qiyamul lail itu sampai tidak mau melewatkannya gitu, dan mengqadanya sampai 12 rakaat gitu di siang hari. Lanjut Ustaz. Selanjutnya yaitu hukum qiyamul lail. Nah, apa sih hukum qiyamul lail itu? Kenapa sih sangat dianjurkan gitu ya? Di hadis dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha setelah ditanya tentang qiyamul lail Rasulullah SAW. Yaitu, aku perawi hadis bertanya, jelaskan kepadaku tentang qiyamul lail Rasulullah SAW. Aisyah berkata, bukankah engkau membaca ya ayyuhal muzammil, Al-Muzammil ayat 1? Aku menjawab, ya. Aisyah berkata, Allah mewajibkan qiyamul lail itu di awal surat tersebut. Lalu Nabi SAW dan para sahabat menjalankannya selama setahun penuh. Allah menahan penutup surat tersebut selama 12 bulan di langit, lalu menurunkan keringanan di akhir surat. Setelah itu, qiyamul lail menjadi sunnah setelah sebelumnya wajib. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Nah, ternyata qiyamul lail itu sebelumnya wajib ya teman-teman. Bahkan Rasulullah dan para sahabat sudah melaksanakannya selama 1 tahun penuh. Dan alhamdulillah ya Allah memberikan keringanan ya, yang akhirnya qiyamul lail itu hukumnya menjadi sunnah, yang sebelumnya itu wajib. Lanjut Ustaz. Aspek-aspek yang bantu qiyamul lail. Nah, ini ada beberapa hal yang dapat membantu kita itu menjadi semangat dalam melaksanakan qiyamul lail. Yang pertama, membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang qiyamul lail itu mengetahui pahala di sisi Allah bagi orang yang qiyamul lail. Yang kedua, memikirkan akhirat, kedahsyatannya, jahanam, dan tingkatan-tingkatannya. Yang ketiga, menjauhi dosa-dosa di siang hari karena kebaikan membawa kebaikan dan keburukan mengajak kepada keburukan. Yang keempat, tidak banyak makan dan minum karena itu membuat tidur dan gagal qiyamul lail. Yang kelima, tidak terlalu melelahkan diri di siang hari karena badan yang lelah itu mudah tidur. Dan yang terakhir yaitu membiasakan diri tidur siang karena tidur siang itu sunnah dan bantu orang untuk bisa qiyamul lail. Lanjut Ustaz. Nah, jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk review atau bedah buku pada kesempatan kali ini. Jadi begitu pentingnya ya qiyamul lail itu. Jadi mari kita mulai mengerjakannya bagi yang belum pernah mengerjakannya, dan bagi yang terbiasa mengerjakannya jangan diputus amalannya karena karena begitu besar keutamaan dan manfaat qiyamul lail itu sendiri. Jadi jangan melewatkan kesempatan ini gitu. Siapa kan di antara kita yang nggak mau doa kita dikabulkan gitu? Siapa sih di antara kita yang nggak mau mendapatkan keutamaan qiyamul lail? Jadi mari kita sama-sama beristiqomah dalam menjalankan ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Itu sekiranya yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika saya banyak melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Salwa Nur Syifa yang sudah mereview buku tentang nikmatnya qiyamul lail. Masya Allah, semoga menjadi motivasi kita bersama untuk melaksanakan qiyamul lail. Dan selanjutnya kita simak judul buku yang kedua, yaitu tentang Breaking the Time. Tapi sebelumnya saya akan membacakan biodata pemateri yang kedua. Nama Wana Anapalis Al-Zahra Rinjani, tanggal lahir Mataram 5 Agustus 2005, kelas 10 IPA, asal sekolah SMA Ityana Solah Mataram, alamat perumahan Geria Cempaka Asri Blok D10 Karangpuli Mataram. Hobi membaca dan menulis, cita-cita dokter, nomor HP 081936769190. Prestasinya juara 3 Musabaqah Hifdzil Quran tingkat SD Sekota Mataram tahun 2013, dan juga pernah beberapa kali mengikuti lomba-lomba yang diadakan di luar sekolah seperti lomba membaca puisi, Olimpiade IPA, dan Olimpiade Bahasa Inggris. Buku yang kedua yaitu Breaking the Time oleh Wana Anapalis Al-Zahra Rinjani. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dan mereview buku yang berjudul Breaking the Time. Selanjutnya, set. Di sini sinopsis buku Breaking the Time yaitu sukses tidaknya seseorang sesungguhnya dipengaruhi dari keterampilannya mengatur waktu. Hanya dengan pengaturan waktu yang baik saja hidup kita akan tertata seimbang dan selaras sehingga memperoleh ketenangan dan kepuasan batin. Dengannya kita juga dapat mencapai cita-cita yang kita idam-idamkan. Dengannya pula kembali bangkit setelah mengalami keterpurukan menjadi mungkin untuk dilakukan. Melalui penjelasan yang sederhana dan praktis, Anda akan disuguhi langkah-langkah untuk mencapai keberhasilan. Setiap orang yang ingin meraih sukses dapat membaca buku ini. Mahasiswa, pelajar, karyawan, pengusaha, kaum profesional, maupun aktivis organisasi dapat menjadikan buku ini sebagai rujukan untuk mengarahkan aktivitas agar tetap di jalur kesuksesan. Lanjut, Ustaz. Dengan waktu yang baik dapat membantu meraih kesuksesan. Sebagai manusia normal, tentu kita menginginkan kehidupan yang sukses. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin hidupnya gagal. Pepatah mengatakan bahwa tak ada kesuksesan tanpa usaha. Artinya, kesuksesan memang bukan suatu hal yang datang tiba-tiba. Ia datang kepada kita melalui jalan keteguhan, kecerdikan, dan ketekunan. Tak mungkin kita memanen tanaman tanpa adanya kemampuan untuk menanamnya terlebih dahulu. Mengetahui cara menanam yang benar dan sabar memeliharanya juga merupakan syarat agar hasil panen kita bisa baik. Sukses dalam hidup merupakan hasil panen dari bibit usaha yang kita tanam. Kita tak mungkin mengingkari hukum manen itu. Itulah hukum Allah yang tak akan berubah sepanjang zaman. Lanjut, slide. Apa yang dimaksud dengan manajemen waktu? Manajemen waktu adalah suatu keterampilan untuk mengatur waktu agar berhasil mencapai cita-cita atau tujuan hidup positif yang dikehendaki. Mengapa mengatur waktu itu penting? Karena manajemen waktu yang baik memungkinkan kita mencapai hasil yang lebih besar dalam periode waktu yang lebih singkat. Nah, ini ada quotes dari Hasan Al-Banna, waktu adalah kehidupan. Apa sih manfaat mengatur waktu? Manfaat mengatur waktu itu adalah mantap dan semangat menjalani hidup. Hidup secara seimbang dan selaras, mencapai cita-cita atau tujuan hidup yang Anda kehendaki. Lanjut, Seth. Dapat memanfaatkan waktu dengan baik, tes motivasi untuk melakukan apa yang Anda inginkan, terhindar dari keletihan kronis dan berakibat pada gangguan psikologis fisik, menjadi orang yang lebih percaya diri dan kreatif, dan tak lagi kesepian. Lanjut, Seth. Lanjut lagi, Seth. Agar mencapai kesuksesan, harus adanya keteguhan, kecerdikan, dan ketekunan. Tanpa adanya keteguhan, kecerdikan, dan ketekunan, kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan tersebut. Tahapan manajemen waktu. Untuk membuat manajemen waktu yang baik, ada tahapan-tahapannya, yaitu 1. Membuat misi, 2. Menentukan peran, 3. Membuat visi peran, 4. Membuat rencana pekan, dan 5. Membuat rencana harian. Lanjut, Seth. Tahap pertama, yaitu membuat misi. Disadari atau tidak, misi sangat memengaruhi kehidupan kita. Semua tindakan dan keputusan kita dipengaruhi oleh misi.
Jika hidup ini berarti memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka misilah yang menuntun kita untuk menentukan pilihan tersebut. Manajemen waktu ini dimulai dari membuat misi. Mengapa? Sebab misi menjawab pertanyaan yang paling mendasar dari keberadaan kita di dunia. Siapa sebetulnya kita? Dan apa maksud keberadaan kita di dunia? Setiap orang mungkin saja mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Namun, apapun jawaban Anda, hal itu disadari atau tidak mencerminkan misi hidup Anda. Istilah misi sebetulnya lebih populer dalam dunia bisnis dan manajemen. Perusahaan-perusahaan maju menjadikan misi sebagai jiwa yang mewarnai tindakan dan pengambilan keputusan mereka. Misi dalam bisnis diartikan sebagai maksud utama yang unik yang menggambarkan produk atau jasa utama dari perusahaan, segmen pasar yang diambil, dan ruang lingkup yang ditekankan agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis. Namun, sebetulnya misi bukanlah monopoli dunia bisnis dan manajemen. Misi dapat digunakan untuk semua bidang, baik dalam lingkup kelompok maupun perorangan. Ketika misi digunakan dalam lingkup perorangan, misi berarti kristalisasi nilai-nilai yang diyakini keberadaannya oleh seseorang. Ini mencakup seluruh nilai-nilai yang membentuk sifat, sikap, dan perilaku seseorang, baik nilai yang berasal dari orang tua, keluarga, budaya, bangsa, maupun agama, baik nilai-nilai yang mempengaruhi seseorang pada masa lalu, masa kini, maupun masa mendatang. Pendek katanya, misi adalah asas dari setiap pribadi. Misi merupakan intisari dari seluruh nilai yang mempengaruhi pola pikir dan perasaan seseorang. Misi adalah dasar kepribadian seseorang. Lantas, seberapa pentingkah misi bagi kehidupan kita? Disadari atau tidak, misi sangat memengaruhi kehidupan kita. Semua tindakan dan keputusan kita ini sebenarnya dipengaruhi oleh misi. Jika hidup kita berarti memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak, maka misilah yang menuntun kita untuk menentukan pilihan tersebut. Sayangnya, tidak semua orang yang tahu bahwa ia memiliki misi hidup tertentu. Jika ditanyakan apa misi hidupnya, biasanya ia tidak dapat menjawabnya dengan pasti. Misalnya dia menjawab, saya nggak tahu apa misi hidup saya. Bagiku, hidup ini mesti dijalani apa adanya. Atau, bagi saya hidup ini bagai air yang mengalir saja. Itu jawaban-jawaban yang menunjukkan ketidaktahuannya tentang misi hidup. Bahkan mereka yang sadar memiliki misi hidup tertentu, kadangkala tidak tahu apakah misinya itu baik atau tidak. Apakah misi tersebut dapat membantu mereka untuk sukses atau tidak. Namun, sadar atau tidak, setiap manusia pastilah memiliki misi hidup. Misi positif dan negatif. Misi positif adalah misi hidup yang luhur, seperti kejujuran dan keadilan. Jadi misi positif ini bernilai kebaikan, positif-positif. Lalu ada misi negatif. Misi negatif adalah misi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai hedonis dan semu, seperti kedustaan dan kelicikan. Ciri misi positif. Disadari atau tidak, setiap orang pasti memiliki misi hidup ya. Orang yang sadar tentang misi hidupnya tentu berbeda dengan orang yang tidak mengetahui misi hidupnya. Jadi kita harus tahu ciri-ciri dari misi positif tersebut. Satu adalah luhur. Misi hidup yang positif adalah misi yang luhur dan idealis. Misi yang bersumber pada nilai-nilai universal yang bersumber pada nilai-nilai negatif yang destruktif. Ada fleksibel. Misi juga harus fleksibel, tidak terlalu kaku dan memberi ruang bagi perubahan-perubahan cara untuk mencapai tujuan. Misi yang tidak fleksibel membuat orang yang menyandang misi tersebut kehilangan kreativitasnya untuk menerjemahkan misi tersebut ke dalam langkah operasional. Ketiga, menarik. Misi yang menarik berarti misi yang memotivasi orang yang menyandang misi tersebut untuk menjalankan dan mempertahankan misinya dalam berbagai situasi. Misi yang menarik juga misi yang mendengarkan harapan daripada kekhawatiran. Yang keempat ada spiritual.
Spiritual di sini berarti misi yang bersifat non-materi dan abstrak. Ia dapat diukur secara kuantitatif, hanya dapat dirasakan secara subjektif melalui pendekatan kuantitatif. Lanjut, Sat. Yang kelima ada jelas. Misi harus jelas, sehingga mudah dipahami dan dihayati. Misi yang jelas biasanya mengandung kata-kata yang tidak mempunyai makna ganda. Misi yang memakai kata-kata puitis mungkin menarik, tapi kadangkala sulit dimengerti. Yang keenam, singkat. Misi sebaiknya singkat dan padat. Dianjurkan hanya menggunakan satu kalimat. Jika terpaksa, boleh juga menggunakan beberapa kalimat, tapi sebaiknya tidak lebih dari 3 kalimat. Misi perlu dibuat singkat agar lebih mudah diingat dan dihafal. Lanjut, Sat. Bagaimana sih cara membuat misi? Cara membuat misi secara tertulis merupakan konsekuensi dari manajemen waktu. Misi harus dibuat tertulis agar lebih mudah diingat, dihafal, dimengerti, dan juga dihayati. Misi yang tidak ditulis menunjukkan ketidaksungguhan membuat misi. Jika kita mau menulis misi, kita harus merasakan memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankannya. Lanjut, Sat. Langkah pertama untuk membuat misi yaitu menjawab 6 unsur misi. Siapa saya? Mengapa saya ada? Apa kelebihan yang saya miliki? Untuk siapa saya bekerja? Apa hasil dari pekerjaan saya? Dan di mana saya mengerjakannya? Dalam menjawab pertanyaan mengenai misi, Anda perlu memastikan hal-hal sebagai berikut. Kita harus tahu jawaban dari 6 unsur misi untuk membuat misi. Lanjut, Sat. Langkah kedua ada menggabungkan jawaban pertanyaan tentang misi menjadi satu atau beberapa kalimat. Setelah 6 unsur misi dijawab, langkah selanjutnya adalah menyatukannya menjadi satu atau beberapa kalimat. Buat dalam KISS atau Keep It Short and Simple, yaitu kalimat yang singkat dan sederhana. Susunan kalimat hendaknya memenuhi ciri misi yang baik, yaitu menarik, jelas, singkat, mengandung nilai-nilai luhur, bersifat spiritual dan fleksibel. Kalimat tidak harus memakai kata-kata yang persis sama dengan 6 jawaban di atas. Dengan selesainya langkah 2 ini, isi secara tertulis. Misi tersebut sebaiknya dihafal dan dihayati. Misi akan berguna untuk menilai setiap alternatif tindakan Anda ke depan. Setiap malam atau di pagi hari, kita perlu melakukan introspeksi apakah tindakan kita yang kita lalui sesuai atau tidak dengan misi hidup. Jika tidak, apa sebab dan di mana kendalanya. Kemudian perbarui komitmen agar pada kesempatan lain senantiasa dapat bertindak sesuai dengan misi hidup kita. Lanjut, Sat. Tahap kedua, yaitu menentukan peran. Misi hidup tak ada gunanya jika tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mengaplikasikan misi, kita mengaplikasikannya dalam berbagai peran hidup kita. Peran adalah posisi atau kedudukan di mana seseorang diharapkan melakukan perilaku tertentu. Manajemen waktu mengajarkan kita untuk dapat memenuhi setiap tuntutan peran tersebut secara proporsional. Dalam kehidupan ini, setiap orang memiliki peran yang bermacam-macam ya. Dan peran itu dijalankan oleh setiap orang secara berbarengan menuju tataran yang berbeda. Ada peran yang utama karena waktu dan tenaga kita lebih banyak tercurah di sana. Ada juga peran pembantu yang walau membutuhkan porsi waktu dan tenaga yang kecil namun tetap juga harus diperhatikan. Pendek katanya, tidak ada orang yang hanya memiliki satu peran. Sebagai contoh, kita mungkin mempunyai peran sebagai karyawan. Di samping itu, sebagai mahasiswa sekaligus anak dari sebuah keluarga. Orang yang tidak dapat seimbang memenuhi semua perannya, kemungkinan besar akan memenuhi semua perannya, akan mengalami kegagalan dan kekecewaan hidup. Misalnya, jika kita terlalu sibuk bekerja di kantor, kita mungkin dapat melalaikan peran kita sebagai kepala keluarga atau ayah dari anak-anak misalnya. Hal ini disebabkan kita tidak lagi mempunyai waktu yang cukup untuk mengurusi keluarga. Karena itu
dibutuhkan kemampuan untuk dapat mengatur berbagai peran hidup. Manajemen waktu bermanfaat untuk bisa mengatur berbagai peran hidup secara seimbang dan harmonis. Manajemen waktu itu untuk dapat memenuhi setiap tuntutan peran tersebut secara proporsional. Sebab masing-masing peran dalam kehidupan kita merupakan bagian yang terpisah dari kebahagiaan dan kesuksesan kita. Orang yang mampu mengatur dirinya sendiri berarti mampu memainkan perannya dengan baik, bukan hanya pada satu peran, tapi pada semua peran dalam hidupnya. That's it. Cara menentukan peran. Langkah pertama untuk menentukan peran yaitu menginventarisasi peran. Setiap orang akan berbeda dalam menginventarisasi jumlah perannya. Tidak ada patokan yang khusus untuk mengklasifikasikan peran. Tapi beberapa petunjuk dulu ini dapat kita gunakan untuk mengklasifikasi peran. 1. Aktivitas yang membutuhkan tanggung jawab kita. 2. Aktivitas yang sering atau rutin kita lakukan. 3. Aktivitas yang berhubungan dengan orang. Dan 4. Aktivitas yang membutuhkan cukup banyak waktu untuk melakukannya. Langkah kedua yaitu menyeleksi peran. Setelah melakukan inventarisasi peran, kita perlu menyeleksi peran. Seleksi peran dilakukan dengan dua cara. 1. Menyeleksikan peran yang tidak sesuai dengan misi hidup. Peran yang diinventarisasi harus dinilai secara jujur, apakah sesuai dengan misi atau tidak. Peran yang tidak sesuai dengan misi harus kita tinggalkan. Artinya kita tidak lagi melakukan aktivitas tersebut. Jangan segan-segan untuk menghilangkan peran yang tidak sesuai dengan misi kita. Kita harus berani mengambil keputusan. Jangan takut meninggalkan peran itu. Nomor 1. Lanjut lagi, Sir. Nah, ini tadi contohnya untuk langkah pertama ya. Aktivitas yang membutuhkan tanggung jawab kita, aktivitas yang berhubungan dengan orang lain, aktivitas yang sering kita lakukan, dan aktivitas yang membutuhkan cukup banyak waktu untuk melakukannya. Lanjut, Sir. Langkah menyeleksi peran. 1. Menyisipkan peran yang tidak sesuai dengan misi hidup, dan kedua mengelompokkan peran sejenis. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah peran. Sebaiknya peran yang kita miliki tidak lebih dari 7 buah agar mudah membagi waktu. Kelompok peran berdasarkan sifatnya yang sama. Misalkan peran sebagai ayah, suami, dan saudara dapat dikelompokkan dalam satu peran yang sama, yakni peran keluarga. Peran olahraga dan belajar dapat dikelompokkan dalam peran pengembangan diri. Namun, peran yang menurut Anda sangat penting bagi misi itu sebaiknya jangan dikelompokkan. Biarkan ia menjadi satu peran tersendiri karena kita membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak untuk menjalankannya. Lanjut, Sir. Tahap 3, membuat visi peran. Sekarang kita perlu membuat visi tentang masa depan kita. Visi ibarat mimpi, karena kita membayangkan sesuatu yang masih bersifat harapan. Visi adalah kemampuan untuk melihat apa yang saat ini belum terwujud. Kekuatan visi ini sungguh luar biasa ya. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki gambaran peran yang berorientasi ke masa depan berhasil lebih baik di sekolah dan lebih handal dalam menghadapi tantangan hidup. Tim dan organisasi yang memiliki pemahaman yang kuat mengenai suatu misi tak cukup kuat untuk mewujudkan misi itu tanpa kehadiran visi. Keberhasilan individu, kelompok, atau organisasi salah satunya akibat kekuatan visi yang mereka miliki. Apabila visi kita terbatas, hanya sebatas harapan tentang apa yang akan terjadi pada esok hari atau lusa, kita cenderung membuat pilihan berdasarkan apa-apa yang persis berada di depan kita. Kita bereaksi terhadap apa-apa yang mendesak.
dorongan perasaan sesaat, atau suasana hati. Kita membuat pilihan berdasarkan pertimbangan orang lain atau kecenderungan lingkungan di sekitar kita. Kita menjadi tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Langkah kita terombang-ambing, keputusan-keputusan kita menjadi tidak konsisten dan berubah-ubah setiap hari. Apabila visi kita terlalu muluk, berdasarkan ilusi yang sama sekali tidak beranjak dari kemampuan-kemampuan kita saat ini, maka pada saatnya visi itu tidak dapat mencapai hasil yang kita harapkan. Visi tak lebih menjadi sekadar sesuatu yang hampa. Akhirnya kita tak percaya lagi pada harapan-harapan kita. Ketika kita membuat visi, kita perlu membuatnya berdasarkan kemampuan kita sendiri. Anda perlu membuatnya berdasarkan potensi dan bakat sendiri. Berdasarkan kemampuan dan kelebihan yang kita miliki saat ini, atau yang kita pandang merupakan kelebihan dan kemampuan yang kita miliki, bukan berdasarkan pandangan orang lain tentang kemampuan dan kelebihan kita. Visinya adalah cita-cita dan harapan tentang masa depan kita sendiri. Kita akan bergairah mencapai visi kita jika visi kita sesuai dengan misi hidup kita. Pada saat itu, visi berubah menjadi motivator yang begitu kuat, yang pada gilirannya menjadi pembakar semangat kita. Ini merupakan energi yang membuat hidup menjadi sangat menarik, suatu petualangan untuk meraih cita-cita, sehingga kita berani berkata iya terhadap hal yang sesuai dengan cita-cita kita. Sebaliknya, kita berani berkata tidak dengan damai dan penuh keyakinan diri terhadap hal-hal yang kurang sesuai dengan cita-cita kita. Baik, Mbak Wana mungkin bisa dipercepat nggih? Yang penting-penting aja. Ciri-ciri visi yang baik. 1. Ada terukur. Kalimat yang digunakan dalam visi sebaiknya bersifat kuantitatif dan spesifik. 2. Ada fleksibel. Tidak terlalu memberi batasan-batasan yang begitu mendetail terhadap indikator keberhasilan visi. 3. Ada terjangkau. Bukan merupakan khayalan tanpa dasar sama sekali. Visi perlu bertolak dari kemampuan yang kita miliki saat ini. Yang keempat, ada menarik. Visi perlu menarik untuk dicapai. Artinya, kita sendiri merasa senang dan tertantang untuk mencapai visi tersebut. Yang kelima, jelas. Visi sebaiknya menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. 6. Kalimat visi sebaiknya singkat dan sederhana. Cara membuat visi peran. 1. Menciptakan visi besar, lalu selanjutnya menciptakan visi peran dan letakkan di tempat yang mudah dilihat atau di bawah-bawah. Tahap 4, yaitu membuat rencana tekanan. Pada tahapan ini, kita akan mendapat manfaat tentang bagaimana cara menjabarkan visi peran kita dalam rencana tekanan. Mengapa perlu menjabarkan visi peran dalam rencana tekanan? Hal ini karena visi peran merupakan sasaran jangka panjang, sehingga perlu ada sasaran jangka menengah. Rencana tekanan merupakan sasaran jangka menengah yang lebih cocok digunakan daripada rencana bulanan, sebab rentang waktu rencana bulanan terlalu panjang, sehingga sulit mempertahankan konsistensi pencapaian visi peran. Sifat-sifat waktu. Sifat-sifat waktu ada waktu tidak dapat diganti. Waktu akan terus berjalan tanpa ada yang dapat menghentikannya. Kedua, waktu dapat menyenangkan. Waktu berlalu tanpa terasa. Ia membuat orang lupa bahwa waktu terus berjalan menuju batasnya. Yang ketiga, waktu adalah momen. Waktu merupakan kesempatan yang tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Indikasi dari pengaturan waktu yang buruk. 1. Sebagian besar jadwal waktunya ditentukan oleh orang lain. 2. Sering menghadiri acara-acara yang kurang penting. 3. Suka menunda-nunda pekerjaan. 4. Suka melakukan pekerjaan dalam kondisi mendesak. 5. Terlalu banyak menghabiskan waktu untuk santai dan bersenang-senang. Dan ada 6. Sering merasa terlalu sibuk dan kekurangan waktu. Yang ketujuh, sering merasa bersalah karena tak mampu menyelesaikan suatu pekerjaan. 8. Banyak masalah yang tertunda penyelesaiannya. 9. Sering bingung dan
mengambil keputusan. 10. Produktivitas kerja berkurang atau tidak efektif. Dan terakhir, sering melakukan pekerjaan secara tidak efisien. Lanjut. Apa sih dampak pengaturan waktu yang buruk? Dampak pengaturan waktu yang buruk itu ada menimbulkan stres dan rasa bersalah, mengabaikan apa yang penting dan dampaknya dalam hidup, selalu terburu-buru sehingga memprioritaskan jadwal daripada hubungan, kurang luas dan spontan, tidak mempunyai waktu untuk pengembangan diri, terjebak pada berbagai masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi, dan tidak sukses mencapai tujuan hidup. Cara mengoptimalkan pemanfaatan waktu. Kita harus mengoptimalkan pemanfaatan waktu agar manajemen waktu kita tertata dengan baik. Cara-caranya yaitu tidak menunda-nunda pekerjaan, mendahulukan tindakan preventif daripada kuratif, berhati-hati dengan waktu luang, sempatkan membuat rencana, sempatkan melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Tahap terakhir yaitu tahap 5, membuat rencana harian. Rencana ada rencananya harian. Ada sebagian orang yang membiarkan hari-harinya berlalu bagai air yang mengalir. Ia tidak memiliki rencana tentang apa yang akan dikerjakan hari ini. Ia bekerja berdasarkan mood dan kesenangan, bukan berdasarkan misi dan pencapaian visi plan. Langkah menyusun rencana harian. 1. Jabarkan apa yang akan kita kerjakan hari ini. 2. Tulis perkiraan waktu untuk mengerjakannya. 3. Urutkan pekerjaan kita setiap hari dengan cara memberi nomor urut. Lalu, biarkan ada waktu luang dalam lembar waktu harian Anda untuk memberi peluang melakukan aktivitas mendadak dan spontan. Nah, ini contoh lembar waktu hariannya. Lalu tanggalnya, nomor dan kegiatan. Kesimpulannya, kita harus menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga kita sukses dalam segala aktivitas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Wana, Anapalis Al-Zahra, Rinjali yang sudah mereview buku tentang Breaking the Time. Insya Allah, semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari bedah buku yang dibacakan Wana tentang Breaking the Time. Selanjutnya, kita lanjut ke acara ketiga, yaitu tanya jawab atau diskusi. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa menulis di kolom chat. Mungkin mohon maaf Mbak Husna, untuk tanya jawab nanti kita bisa via chatting WA nggih. Nanti bisa nanti kan tadi udah dicatat nomor HP-nya, nanti bisa langsung di ini. Nah, Mbak Husna langsung ke MC saja nggih, nanti MC langsung kita foto bareng terus kita tutup nggih. Nggih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.